Liburan merupakan salah satu momen yang paling ditunggu oleh anak-anak. Gitu pula dengan Tristan, anak bungsu dari pasangan Memes dan Adi MS. Tristan tentu sangat ingin pada hari liburnya kedua orang tuanya bisa menemaninya pergi jalan-jalan. Sebagai orang tua, Memes berusaha untuk mewujudkan keinginan anaknya itu. Saat ditemui awak Gospot, Memes dan Tristan sedang asik menonton sebuah pertunjukan yang diselenggarakan di salah satu tempat hiburan di ibu kota. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah. Ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Agnes Monica merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dengan lomba ala 17 Agustusan. Memes setia menemani anaknya liburan. Nurul Arifin mengenalkan pendidikan seks dan AIDS kepada putra-putrinya sejak dini. Andi Soraya belum berniat mengikat hubungan dengan Steve Emmanuel lewat ikatan perkawinan. Sepanjang liburan sekolah, Dea Imut anti jalan-jalan ke mall. Dan kemarin Tarzan Sri Mulat menikahkan putrinya. Pemirsa, Agnes Monica menjalin hubungan mesra dengan para wartawan. Kemarin ia mengundang para wartawan dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Dalam perayaan tersebut, Agnes Monica membuat aneka lomba layaknya perlombaan 17 Agustusan. Dan seperti apa serunya perayaan ulang tahun Agnes? Mari kita simak bersama liputannya. Usia Agnes Monica genap 20 tahun. Untuk merayakan ulang tahunnya, kemarin Agnes menggelar beragam perlombaan layaknya lomba 17 Agustusan. Acara ini dilangsungkan di sebuah resort di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bukan kerabat ataupun teman dekat yang diundang, melainkan para wartawan. Perayaan ini menjadi bagian dari ungkapan terima kasih Agnes kepada para pemburu berita. Jadi sekitar sebulan yang lalu lah, saya tiba-tiba mikir gitu, gila tanggal 1 Juli udah tinggal sebulan lagi ya, kira-kira acara apa ya gitu. Terus akhirnya saya timbul satu ide yang mungkin nggak pernah terlintas dalam pikiran saya. Cuman saya pikir kenapa nggak aja coba, selama ini kan mungkin saya pesta sama keluarga saya atau saya makan dengan teman-teman saya, ya sekarang kenapa nggak coba saya dedikasikan ulang tahun yang saya yang ke-20 ini bersama teman-teman semua yang juga telah mendukung karir saya gitu. Tanpa menjaga jarak, Agnes ikut membaur dengan para wartawan. Ia memimpin perlombaan bakyak raksasa. Di sini para kulit tinta yang biasanya bergelut mencari berita nampak bahu-membahu menuju garis finish. Ada lagi lomba merias wajah dengan mata tertutup. Keceriaan nyata terlihat saat mereka menyaksikan riasan wajah-wajah mereka yang amburadul. Selanjutnya ketika adu tarik tambang digelar, Agnes Monica pun ikut bergabung dengan tim wartawan. Setelah lelah berlomba, Agnes kemudian menyuguhkan pertunjukan dadakan. Hampir seharian penuh Agnes bermain bersama dengan para wartawan. Oleh karena kebersamaan ini, Agnes punya cara pandang baru terhadap para pencari berita ini. Ya pandangan pertamanya mungkin ini ya, dingin kali ya. Maksudnya kita antara wartawan sama artisnya tuh kadang-kadang seperti lawan gitu. Seperti lawan, kayak ada yang kalah ada yang menang. Padahal kan kalau misalnya kita bisa ngertiin bareng-bareng kan, ya kita sama-sama kerja, kita sama-sama do what we have to do. Kenapa nggak kita coba posisikan diri kita sejajar, nggak ada lawan, nggak ada musuh, nggak ada yang harus kita. Agnes Monica sadar betul insan-insan pers turut andil dalam mempublikasikan kiprahnya selama ini. Mengenai selentingan miring yang terekspos, Agnes menganggapnya sebagai ujian yang harus ditaklukkan dengan karya nyata. Di usianya yang ke-20, Agnes Monica tengah merintis karir go internasionalnya. Maka dari itu, dia giat meningkatkan kemampuan diri. Dan kalau misalnya mau tahu persiapan saya selama ini,
saya les bahasa ada 2, saya terus belajar bahasa Mandarin dan juga belajar bahasa Inggris. Saya les piano, saya ada latihan fisik, lari segala macam saya latihan fisik. Kemudian kemudian saya fitness untuk performance badan saya latihan nyanyi, saya latihan nari. Kemudian saya juga kuliah. Itu untuk persiapan otak saya supaya jangan jadi artis yang gak punya otak. Dari panitia mereka pengen ada duet konser saya dan Jerian. Artinya saya konser sendiri dulu, terus Jerian juga konser sendiri, terus kemudian baru saya duet sama dia. Nah, pada saat saya ditawarin duet dengan Jerian, saya dihilanginnya sama panitianya. eh, katanya, ini sih katanya, jadi saya nggak mau geran dulu ya. Katanya panitianya. Masih banyak mimpi-mimpi Agnes yang belum terwujud. Oleh karena itu ia ingin menghadirkan mimpi-mimpi indahnya itu dalam kehidupan nyata. Meski begitu, Agnes takkan pernah melupakan orang-orang yang telah ikut mendukung perjalanan karirnya. Dan mereka bukan hanya punya kado spesial karena saya umur 20, tapi jujur ya mereka itu adalah kado spesial buat saya seumur hidup saya. Jadi my mom, my dad, my brother itu adalah kado terbesar buat saya dalam hidup. Saya married karena sesuatu. Jadi yang paling penting dalam hidup saya punya prinsip bahwa saya harus buat prestasi, itu aja. Karena saya nggak mau punya prinsip apa makna hidup buat kamu, tapi apa makna kamu buat hidup kamu sendiri. Pemirsa, sebagian besar orang tua masih menganggap tabu pendidikan seks dikenalkan pada anak. Berbeda pandangan dengan Nurul Arifin. Dengan bahasa yang mudah diterima, ia tidak rikuh membekali anak-anaknya pendidikan seks. Dan seperti apa kiat-kiat Nurul? Di saat liburan sekolah seperti sekarang ini, Memes punya alternatif rekreasi untuk anak bungsunya. Tentunya liburan yang menghibur sekaligus mendidik anak untuk menghargai seni. Alternatif liburan semacam apakah itu? Langsung saja kita simak beritanya. Liburan merupakan salah satu momen yang paling ditunggu oleh anak-anak. Gitu pula dengan Tristan, anak bungsu dari pasangan Memes dan Adi MS. Tristan tentu sangat ingin pada hari liburnya kedua orang tuanya bisa menemaninya pergi jalan-jalan. Sebagai orang tua, Memes berusaha untuk mewujudkan keinginan anaknya itu. Saat ditemui awak Gospot, Memes dan Tristan sedang asik menonton sebuah pertunjukan yang diselenggarakan di salah satu tempat hiburan di ibu kota. Pasangan ibu dan anak ini tampak begitu menikmati tarian yang dipentaskan. Tapi apa Memes tidak salah memilih pertunjukan? Menilik penari-penarinya yang mengenakan busana sangat minim. Apa Memes tidak takut kalau nantinya Tristan banyak bertanya tentang hal-hal yang ditabukan? Enggak sih, dia nggak nanya. Terus terang dia baru sekali nonton yang tarian, karena biasanya kita sama keluarga kalau liburan senang nonton konser. Tapi Walaupun musim liburan, ternyata tetap sulit bagi Memes untuk bisa pergi bersama keluarga. Dia cenderung lebih suka menikmati libur saat lebaran dibandingkan saat libur sekolah. cuman memang saya cuma bisa berdua karena Mas Adi mesti rekaman, terus Kevin juga udah ada acara. Lebih sering kalau liburan keluarga saya sama Adi yang hari ketiga lebaran biasanya, karena di situ waktunya lebih full, lebih banyak, karena kan semua libur, orang-orang staff semua libur, kita juga libur lebih panjang. Kalau pertengahan tahun memang lebih lama libur anak-anak sekolah, cuman kadang-kadang waktunya saya kayak pagi saya baru launching album kan, jadi saya ada jadwal promo, terus Mas Adi ada rekaman, jadi kadang-kadang kepotong-potong gitu. Berbeda dengan Memes yang nampak enjoy menemani anaknya mengisi waktu libur, Nurul Arifin justru terlihat asik memberikan penyuluhan mengenai bahaya AIDS di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Tapi tidak berarti Nurul Arifin mengabaikan masa liburan anaknya. Nurul punya cara sendiri untuk menjalin kedekatan dengan anak. Caranya pun berbeda dengan kebanyakan orang tua. Nurul menjalin kedekatan dengan memberikan pendidikan tentang hal-hal yang selama ini dianggap tabu. Memang bukan hal yang mudah. Tapi Nurul mempunyai tips khusus saat harus menyampaikan hal itu pada anak-anaknya.
Kalau buat saya sih sebagai orang tua kita lebih baik memberikan pendidikan seks dari rumah yang pertama itu. Pakai bahasa-bahasa yang mudah ya dimengerti oleh anak-anak. Jadi itu bahasa-bahasa yang apa ya? Yang gaul, yang mudah dimengerti gitu dan dalam kondisi realitasnya juga banyak kayak gitu. Kendati pemahaman tentang hal-hal tabu telah